Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini Jumat 22 Mei 2026 kita dapat hadir dalam acara diseminasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia dan perencanaan pembangunan perspektif gender dalam otonomi daerah. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Sofiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa menjadi umatnya sampai akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Kepala DP3 KB Provinsi Banten Bapak Dr. Andes Iwan Ardiansa Sentono AP. Yang kami hormati Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal IPDN Ibu Profesor Dr. Nurliah Nurdin MA. Yang kami hormati Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga DP3 KB Provinsi Banten Ibu Endang Purwataningsih SPD NPD. Yang kami hormati Ketua KPPI Provinsi Banten Ibu Dr. Encol Sophia MA. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KPP. Hadirin dimohon. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars KPP. Kaukus Perempuan Politik Indonesia, tempat mempersiapkan diri untuk berjuang demi negara, berkiprah di segala bidang. Perempuan bukan sekedar pelengkap, tapi juga pejuang. KPPI lambang perjuangan kita, ikut membangun bangsa. Majulah maju semua perempuan,
tampil penuh kemampuan, penuh kemampuan. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, selanjutnya kita simak dan dengarkan bersama laporan panitia yang akan disampaikan oleh Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga DP3 AKB Provinsi Banten kepada yang terhormat Ibu Endang Purwataningsih SPD MPD. Silakan. Kalau ini enggak, tadi mau muncul. Apa? Ya, ini apa sih? Sebelum melaporkan kegiatan ini, saya patut diminta takutnya. Di sini aja. Ya, Pak. Bunga mawar tumbuh di taman. Harumnya sampai ke halaman. Kaukus perempuan jadi kekuatan. Mendorong pembangunan berkeadilan. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam sehat, jangan lupa bahagia. Yang terhormat Ibu Profesor Nurliah Nurdin MA, Ketua Pusat Penjaminan Mutu IPDN. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Iwan Ardiansah Sentono AP. Yang terhormat Ibu Dr. Encop Sophia MA, Ketua KPPI Provinsi Banten. Ibu-ibu peserta kegiatan diseminasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia yang berbahagia. Izin kami membacakan laporan panitia. Pendahuluan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas perempuan dalam bidang politik serta mendorong perencanaan pembangunan yang responsif gender, maka dilaksanakanlah kegiatan diseminasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia dan perencanaan penganggaran responsif gender di daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung kearustaman gender melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan, pengambilan keputusan, serta penyusunan kebijakan dan anggaran yang berkeadilan gender. Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta mampu memahami pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik, serta pentingnya perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagai instrumen pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Tujuan kegiatan ini diantaranya meningkatkan wawasan dan pemahaman peserta mengenai peran perempuan dalam politik dan pembangunan daerah, kemudian mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan, memberikan pemahaman mengenai konsep perencanaan dan penganggaran responsif gender, mendorong OPD dan pemangku kepentingan agar mampu menyusun program dan anggaran yang responsif gender, kemudian memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, organisasi perempuan, dan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender. Waktu dan tempat pelaksanaan dilaksanakan pada hari Jumat 23 Mei 2026, tempat Aula DP3 AKB Provinsi Banten. Kemudian peserta kegiatan terdiri dari organisasi perempuan, pengurus Kaukus Perempuan Politik, perwakilan OPD terkait, akademisi dan pemerhati gender. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 50 orang. Narasumber alhamdulillah pada kesempatan ini Guru Besar IPDN Ibu Profesor Nurliah Nurdin MA sebagai Ketua Pusat Penjamin Mutu IPDN berkenan hadir bersama kita pada hari ini. Kita bisa banyak belajar kepada beliau. Kemudian dari unsur pemerintah daerah, Kepala DP3 KB dan Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Banten. Anggaran dari anggaran APBD Provinsi Banten pada DPA DP3 KB Provinsi Banten. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Mohon berkenan Bapak Kepala Dinas DP3 KB Provinsi Banten untuk membuka acara ini secara resmi. Karena tadi ada pantun di akhir, mohon saya bacakan pantun lagi ya. Burung merpati terbang melayang, hinggap manis di atas pagar. PPRG terus dikembangkan agar anggaran tepat sasaran. Demikian, terima kasih.
Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, selanjutnya kita simak dan dengarkan bersama sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua KPPI Provinsi Banten, Ibu Dr. John Sophia M.A. Silakan. Saya dulu sebentar ya Pak ya. Disampaikan oleh Kepala KPPI Provinsi Banten sekaligus membuka acara kepada yang terhormat Bapak Dr. Iwan Ardiansyah Sentral. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Profesor Dr. Nuliah Nurdin, MA, Kepala Pusat Penjamin Mutu IPDN. Selamat datang di Provinsi Banten, Ibu. Jadi ini ibu-ibu ini binaannya Bu Ucap semua Bu ya? Yang dari KPPI. Jadi ibu-ibu sekalian, saya nggak ada bapak-bapaknya ya? Ini mah panitia lah. Oh tidak. Koalisi Perempuan Politik Indonesia. Jadi Prof. Nuliah Nurdin ini dosen saya, Ibu. Jadi walaupun kita tidak secara langsung bertemu, Ibu, jadi beliau adalah dosen di IPDN, saat ini juga mengajar di LAN RI. Kebetulan saya alumni STPDN, saya angkatan 05. Kalau di Pemprov ini angkatan saya, kepala dinas yang di sebelah ini Pak Gunawan juga 05. Lalu Pak Sekdatu 06 ya, adik tingkat. Jadi Prof. Nurliah ini ya dosen saya gitu. Jadi saya lulus STPDN tahun 97, 05 masuk IP Prof. Tempat profesor mengajar. Saya angkatan 31 Prof. Angkatan 31, wisuda tahun 2002. Jadi termasuk yang bungsu untuk yang IP Prof. Karena setelah itu kan STPDN dengan IP digabung menjadi IPDN, Bu Encok. Jadi ya kalau saya mau bercerita sedikit, angkatan saya ini termasuk yang masih dapat debu-debunya Jatinangor, Prof. Ya waktu itu Jatinangor belum sehijau sekarang, stadion belum semegah sekarang, isinya masih debu semua itu, jungkir balik di stadion itu. Ya kalau Ibu pernah lihat di video-video ya begitu gitu kehidupannya gitu. Dari mulai bangun pagi jam 4 kita sholat subuh, aerobik pagi, kembali ke barak, sarapan pagi, apel pagi, perkuliahan sampai dengan jam 12 siang, apel siang, makan siang, sorenya pelatihan sampai maghrib sholat maghrib, lalu lanjut makan malam, lalu kegiatan wajib belajar di barak, lalu apel malam jam 9, baru istirahat malam. Itu yang istirahat malam. Belum ada lagi yang kegiatan malam, Prof. Dipanggil-panggil ke barak senior lah dan lain-lain. Itu bisa sampai ada yang jam 12, ada yang jam 1 gitu ya. Pulang badan udah keringetan lagi. Tapi itu kehidupan kampus ya, itu kehidupan barak. Dan buat kami dulu memang sakit, Prof. Dulu memang sakit. Tapi buat kami sekarang itu pemersatu kami, Prof. Jadi ya dulu menangis gitu ibu-ibu sekalian. Capek nangis. Sekarang kami ketawa gitu, dan ternyata itu yang membina kami, itu yang membentuk kami menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Dari anak SMA, dulu rambut saya panjang, Prof. Panjang sekali rambut saya SMA tuh karena nggak boleh panjang belakang, akhirnya panjang depan. Iya kan? Dulu kan SMA kita nggak boleh panjang belakang, akhirnya kita panjang depan. Masuk Jatinangor, botak udah. Botak, sebotak-botaknya gitu. Tapi kalau lagi pesiar di Bandung tuh berasa paling gagah aja itu.
jalan berasa paling gagah aja tuh. Itu sebagai apa? Sebagai prolog saja. Lalu yang saya hormati Ibu Encop Sofia, Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Banten. Selamat Ibu atas promosi doktornya kemarin, luar biasa. Saya kalau ngelihat ibu-ibu kayak Bu Encop, Prof Nurlia, malu sekali. Karena ya secara akademis saya tidak bagus, Prof. Secara akademis saya kurang bagus lah. IPK STPDN juga rendah, hampir tidak lulus, tapi masih bisa lulus. IPK di IP pun sangat memalukan gitu. Jadi saya kalau lihat teman-teman yang punya prestasi jauh lebih baik pada sisi akademis, agak minder saya, Prof. Agak malu. Akhirnya karena saya lihat Bu Encop kemarin promosi doktor, saya dipaksa Bu Endang kemarin ngambil S2 ke Untirta, Bu. Dengan usia yang sudah 52 tahun, akhirnya saya ngambil S2 deh. Saya juga didorong sama teman-teman, karena ketika pelantikan kemarin dari 10 yang dilantik, 5 doktor, 4 master, tiba-tiba 1 kepala DP3 AKKB yang gelarnya hanya dokter Andes saja. Jadi saya kalau sudah ketemu dengan Bu Encop, Prof Nurlia, kayaknya minder banget gitu ya. Ya tapi insya Allah saya juga akan ke arah sana. Mohon doanya dari ibu-ibu semua. Yang saya hormati para peserta perwakilan perangkat daerah, ibu-ibu sekalian cantik-cantik semua. Buat saya ibu-ibu luar biasa. Ibu-ibu yang cantik-cantik sekali. Saya sudah 10 tahun di dinas ini, ibu-ibu semua. Jadi 9 tahun saya jadi sekretaris. Januari kemarin saya jadi kepala dinas menggantikan Bu Nina. Jadi saya ketemu kelas gini biasanya ya dengan ibu-ibu yang cantik-cantik semua gitu. Agak jarang saya ketemu dengan yang bapak-bapak. Jadi buat saya, dan alhamdulillah saya masih normal, Ibu. Saya masih normal, orientasi seksual saya belum berubah gitu ya. Alhamdulillah saya masih normal, jadi ya insya Allah juga akan terus normal. Saya berterima kasih sekali ibu-ibu sudah mau hadir pada pagi hari ini dengan kita. Ibu-ibu yang saya hormati, dari saya pengantar saja, karena nanti yang berkaitan dengan peran ibu-ibu atau peran kaum perempuan di otonomi daerah, ada Prof Nurlia yang akan membahasnya. Tapi satu hal, Mars KPPI tadi, perempuan atau wanita bukan pelengkap, tapi pejuang. Perempuan bukan pelengkap, tapi pejuang. Saya bisa jadi kepala dinas karena didukung oleh istri yang baik di rumah. Kebetulan istri saya tidak bekerja, Bu. Istri saya di rumah. Posisi yang saya dapat sekarang belum tentu saya dapat kalau saya tidak ditunjang oleh istri di rumah. Ya memang bukan istri karir, bukan wanita karir. Tapi buat saya, apa yang saya punya, apa yang saya miliki adalah dukungan dari istri saya. Titik. Firm. Titik. Jadi saya sangat ingin mengapresiasi buat ibu-ibu semua yang bisa berperan jauh lebih baik daripada kaum laki-laki. Contoh real tadi. Ada Prof Nurlia, ada Bu Dr. Encop. Sementara yang laki-laki hanya S1 sih. Wanita bukan pelengkap, tapi wanita adalah pejuang. Kita pernah punya presiden perempuan, kita punya banyak gubernur perempuan, kita punya menteri perempuan, kita punya dosen-dosen perempuan, kita punya anggota dewan perempuan yang bisa mewarnai dengan baik kehidupan berpolitik di Indonesia. Banyak contoh baik dari peran perempuan di Indonesia. Beruntung ibu-ibu hidup sudah bukan di zaman Siti Nurbaya. 17 tahun ibu dikawinin loh. Dulu. Sekarang
Ada. Ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah kehidupan kita sudah jauh lebih baik. Alhamdulillah kehidupan perempuan di Indonesia sudah jauh lebih baik. Pada sisi perlindungan, ibu-ibu sebagai kaum rentan, salah satunya kekerasan, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas serta kaum rentan, itu adalah kaum yang sangat rentan kekerasan. Sekarang perlindungannya luar biasa. Kita biasanya kaum laki-laki adalah pelaku. Ibu ngangguk deh, ibu langsung ngangguk aja. Kita kaum laki-laki biasanya pelaku, Bu. Tapi korbannya sebagian besar adalah ibu-ibu. Semenjak saya masuk dinas ini, Prof, terlalu banyak kasus yang sangat menjijikan terkait kekerasan terhadap Bu Endang tahu tuh ceritanya. Tapi jangan ceritain, Bu. Menjijikan sekali. Terlalu banyak kasus yang sangat menjijikan yang ibu-ibu menjadi korbannya. Saya mohon bantuan ibu-ibu semua. Kami punya hotline-nya, Bu ya, yang berkaitan dengan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nanti kami sebarkan, tolong cek web kami, ada nomor yang ibu bisa pakai yang berkaitan dengan pengaduan. Kami mohon bantuan dari semua. Karena menangani makhluk Tuhan paling seksi ini, ya Ibu ya, menangani makhluk Tuhan paling seksi ini, kami harus hati-hati. Kalau laki-laki kan kontak APH, beres urusan selesai. Tapi kalau menangani makhluk Tuhan paling seksi ini, tidak seperti itu pendekatannya. Harus hati-hati, harus pelan-pelan. Semoga saya ngomongnya nggak terlalu jauh ngelantur, ibu-ibu ya sekalian. Semoga kegiatan pada pagi hari ini memberikan manfaat yang luar biasa buat kita semua. Pemerintah Provinsi Banten, ibu-ibu, semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melindungi kita semua dan memberikan manfaat, kebermanfaatan buat kita sehari-hari. Saya pikir itu sebagai pengantar dari kita, dari saya, Bu. Saya tidak mau membukalah, itu sebagai pengantar saja. Nanti Prof Nurliah akan menyampaikan semua yang berkaitan dengan perempuan dan era otonomi daerah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap langsung buka ya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi KPPI dan perencanaan pembangunan perspektif gender dalam otonomi daerah saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Desa Bidang KPPI Banten yang telah mempercayakan pada Ini kalau ada apa-apa kontak saja. Ya. Izin Ibu, izin. Izin Bapak sebelum beranjak aktivitas kembali untuk foto bersama Siap. di depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Profesor Dr. Nurliah Nurdin. Beliau adalah Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal IPDN. Kemudian Ibu Dr. Hajah Encop Sopiah MA, Ketua KPPI Provinsi Banten. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangkaian kegiatan diseminasi KPPI Provinsi Banten dan juga perencanaan pembangunan perspektif gender. Ya, pada pagi hari ini bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakatnya. Namun pembangunan juga tidak hanya diukur dari ekonomi saja, tetapi melainkan harus menjamin keadilan bagi seluruh warga, baik itu laki-laki dan juga perempuan atau kita sebut dengan keadilan gender. Oleh karena itu pagi hari ini telah hadir
pakarnya dari IPDN, Ibu Profesor Nurliah, yang akan memberikan pemaparan berkaitan dengan ekonomi berkeadilan gender. Gitu. Dan juga dari Ibu Encop sebagai Ketua KPPI yang akan memberikan materinya. Untuk itu, marilah kita simak bersama materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Profesor. Oh ya, Ibu dulu apa? Bu Encop dulu. Oh ya, baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Haja Encop Sophia, Ketua KPPI Provinsi Banten. Dipersilakan Ibu. Ini udah, Bu Encop udah ya? Udah ini? Udah dipasang. Ibu udah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Tapi untuk ini untuk di Damar Banten. Yang kita hormati bersama Ibu Profesor Dr. Nurliah Nurdin MA sebagai kakak saya. Boleh sekarang manggil kakak saya. Beliau adalah pembimbing saya ketika kemarin di UI ya, menghantarkan saya, memberikan motivasi serta banyak pembelajaran yang saya dapat. Seorang perempuan yang sangat inspiratif. Saya sangat bangga sekali teman-teman KPPI dan DP3 AKB Provinsi Banten disambangi ya, didatangi oleh beliau. Mari kita kasih plus yang luar biasa. Beliau selain guru besar di IPDN, beliau juga guru besar di Universitas Indonesia. Mudah-mudahan kita semua terinspirasi ya, luar biasa. Hanya beberapa perempuan di Indonesia, apalagi diturunkan di Banten, yang menjadi profesor dan memiliki komitmen pada keadilan gender. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kadis ya. Sayangnya kita asik ya tadi dengan Pak Kadis. Sudah 9 tahun sebenarnya KPPI selalu bersama-sama dengan DP3 AKB, bersama-sama dengan Pak Kadis yang saat itu menjadi sekdis ya. Baru hari ini Bunda kami bisa bercengkrama dan rasanya kita kayak di rumah sendiri, dan teman-teman juga tahu bagaimana itu kegiatan di PDN ya, bagaimana sekolah di sana kok kayak nyantri gitu kan. Jadi bagaimana ininya. Jadi hari ini sangat cair sekali. Jadi saya melihat nih teman-teman KPPI ini senang juga gitu didatangi Ibu Profesor, kemudian Pak Kadisnya, dan mudah-mudahan ada kegiatan-kegiatan yang bisa di follow up di Provinsi Banten agar Provinsi Banten lebih baik lagi. Yang saya hormati dan saya banggakan ini Ibu Kabit Pemberdayaan Perempuan, luar biasa Ibu Kabit ini. Yang selalu sibuk. Ini setia, Bunda Profesor, sangat setia sekali pada acara KPPI. Tidak saja di ruangan-ruangan yang nyaman seperti sekarang. Kadang-kadang kita ajak juga di sudut-sudut kota, di sudut-sudut kampung ya. Masuk-masuk belusukan, masuk sawah, jalannya itu mobilnya parkir di mana, ditambah dengan motor, ditambah dengan jalan kaki Bunda. Beliau sangat komitmen, terutama sangat sayang pada KPPI yang kita cintai. Tepuk tangan juga buat Bunda. Tentu saja pengurus KPPI Provinsi Banten yang cantik-cantik dan soleha, serta pejuang Bunda, luar biasa. Kita kasih applause dong buat KPPI Provinsi Banten. Ini nggak disebut sih Ibu, Dan OPD-nya lupa. yang saya hormati dan OPD. iya, saya banggakan juga ini KPPI 8 kabupaten kota, keputusan dari 8 kabupaten kota. Pada kesempatan hari ini, karena kita mau ngomongin tentang perencanaan dan otonomi daerah,
satu kehormatan KPPI didampingi oleh OPD yang bagiannya perencanaan, agar perencanaannya lebih berbasis pada kehadiran gender. Kita kasih terus pada OPD. Kami mengucapkan apresiasi ya, karena sebenarnya kalau hari Jumat itu pada kerjanya di rumah. Tapi beliau-beliau ini masih mau datang bersama-sama, dan tentu saja Bunda, beliau-beliau ini rumahnya tidak di sekitaran Kota Serang. Jauh-jauh berserangan jauh-jauh, tapi masih bersemangat. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hari ini merupakan hari yang sangat penting sekali ya. Kita akan berbicara dan akan didampingi oleh Ibu Profesor kita berbicara banyak tentang gender dan otonomi daerah, dan bagaimana kalau dikaitkan dengan representasi substantif perempuan di Banten ini sangat penting sekali, karena tema ini tentu saja kita masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya bagaimana keterpilihan perempuan di Provinsi Banten masih perlu didorong, bagaimana motivasi bapak-bapak dan ibu-ibu terutama di bidang politik itu juga mesti dikuatkan. Di mana otonomi daerah tadi moderator sudah memberikan pengantarnya bahwa di dalam otonomi daerah ini memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Namun ruang itu harus diisi secara tepat, inovatif, dan memiliki perspektif gender agar benar-benar terjadi pembangunan. Titip Kijul kalau itu ajarin tegur nggak apa-apa biar anak. Apaan sih? Kita tahu bersama bahwa kehadiran Aman. perempuan dalam politik Orangnya dan suka, pembangunan jadinya daerah enak. bukan sekedar Ya udah di sana diin aja. Kemarin sempat juga dengan Pak Roni tuh diajak jadi Iya. ajudan, gak mau dianya. Kata saya kok kenalan nyari sendiri dia. tetapi tidak berhenti di situ saja. Dia cerita Tetapi katanya dia bagaimana disuruh suara jadi perempuan akuntan dapat di Pak mewarnai Roni. kebijakan publik, Malah katanya masa saya suruh memperjuangkan ini, kepentingan suruh serta nganter-nganter dia, suruh angkat-angkat barang katanya. Ya kan nggak fungsi kan, fungsinya kan ngurusin duit kalau. di dalam ruang Nggak mau inilah dikabut seminggu doang. Iya kampus capek. perempuan politik kita Malam jam 12 jam 1 Juli mana kan belum pulang lagi dengan Pak WH sana lagi ngobrol 3an. kami telah melakukan berbagai langkah nyata bagaimana Titip aja ya, Bu. pendidikan Iya, politik bagi aman. perempuan Makanya kalau di menjadi AK kan prioritas dia bisa agar mereka nggak tiap memahami hari sistem gitu, bisa demokrasi. udah selesai kerjaan udah dia bisa ngeluyur kemana gitu. Selain itu Nginep di rumah ini aja sama Afrika puasa. ekonomi dan Sama Bu Nina udah siapin kamar. Izinkan saya sedikit saja berunding Jadi asik gitu, jadi sama yang karyawan-karyawannya juga kan sepantaran, relawan-relawan juga banyak sepantaran di situ. Ya udahlah. Jadi tidak seperti Terus biasanya pada ini lagi ininya kak kepala SPPG-nya ini masih gadis, ahli gizinya ngasih pada, jadi masih satu ini bareng ini apa sih? Tetapi omongan saya sebenarnya banyak inilah. mengacu berpegangan pada tulisan-tulisan Ibu Profesor Nurlia, sehingga anggap aja saya lagi ngaji dibenerin gitu kan. Nanti kalau ada salah-salahnya, menurut saya, menurut buku saya bukan begitu gitu ya. Jadi seluruh artikel saya ini banyak quote dari buku dari Bunda Profesor Nurlia tentang gender ya, tentang gender dan pembangunan kalau tidak salah bukunya. Nah, kenapa perempuan ini penting dalam politik
tidak hanya didominasi oleh satu gender. Jadi laki-laki dan perempuan ikut memastikan. Nah, KPPI menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Baik kita mengimplementasikan kebijakan afirmatif 30% keterwakilan perempuan agar perempuan memiliki akses setara dalam pengambilan keputusan. Kemudian selain itu, representasi substantif perempuan itu sangat penting. Representasi kehadiran perempuan di parlemen daerah untuk memastikan isu-isu yang sering terabaikan, seperti kadang-kadang isu kesehatan ibu dan anak gitu ya, itu mesti dikuatkan. Perlindungan dari kekerasan yang tadi Pak Kadi sampaikan, itu kalau kita ngomong bagaimana kekerasan, perlindungan perempuan, kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, karena sekarang ini Provinsi Banten orang-orang sudah mulai mau berbicara ya, mau speak up, sehingga setelah mereka mulai mau speak up, ya banyak kejadian yang menjijikan seperti Pak Kadi sampaikan. Ada kakek yang memperkosa cucunya dan yang diperkosa itu masih balita. Ada orang tua yang menghamili bapak, menghamili anaknya, dan setelah diselusuri itu sudah dilakukan sejak si anak itu masih balita. Banyak sekali yang peristiwa-peristiwa yang mengiris-iris hati gitu ya, sehingga memanggil kita bagaimana melindungi mereka-mereka itu. Kalau di rumahnya saja tidak aman, bagaimana di tempat lain? Nah, KPPI bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan selalu ingin memperkuat demokrasi, baik dari kepemimpinan perempuan yang inklusif, yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Representasi substantif sendiri tidak hanya sekedar bagaimana ibu-ibu yang hadir di sini ini bisa hadir, punya semangat hadir, jauh-jauh datang, semangat hadir, menyerap materi-materi yang ada. Tetapi lebih jauh dari itu, ibu-ibu mengimplementasikan apa informasi yang kita dapat, apa yang bisa kita lakukan agar kita bermanfaat bagi masyarakat sekitar kita dan bagi Provinsi Banten tentunya. Nah, yang kedua, dampak pada pembangunan daerah. Kalau kita ngomongin dampak pembangunan daerah, bagaimana kehadiran perempuan baik di kebijakan, di eksekutif, atau di legislatif, atau di organisasi masyarakat, itu kita sudah punya undang-undang, misalnya KPPI RI mendorong lahirnya undang-undang perlindungan anak, undang-undang KDRT, undang-undang TPKS dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada program desa atau kelurahan yang ramah pada anak, yang memastikan bahwa pembangunan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Ini dunianya Bu Endang, saya kira DP3 AKB sudah banyak melakukan hal-hal yang mendorong bagaimana. Tapi kadang terlalu idealis orang. Ya itu tadi. Joko itu dari Bang Banten suruh datang, suruh mulai kerja, katanya WA-nya nggak dijawab, diam aja. Kan sama Pak dulu pernah ngomong katanya kalau bisa jangan di Bang, lu balik lagi ke saya. Kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi. Dulu kakek saya yang ngomong kalau Nggak bisa, boleh, gitu. jangan. Nggak bilang jangan ya kalau bisa. Gitu. Kalau memang kerjanya itu nggak apa-apa, kalau boleh. Ya, selain itu juga bahwa kita KPPI bersama pemberdayaan perempuan ya memberikan Itu kali dia juga tahu kali kalau di bank itu ribet kali kerjanya. Iya kan. Berat malam kan. sampai. Iya. kalau dalam Apalagi yang suruh nyari sekarang makan cari nasabah. perempuan yang cukup Itu tuh bagian megang ini Bu, udah langsung dari kepala cabangnya tuh ya mana? kita punya yang namanya sampai sekarang Bang Banten ya, ada ini. namanya Iya, di sudah megang di kamu
adik saya Kasekban punten izin diplot untuk kebetulan tugas BO pengelola RKUD Kabupaten Serang. Ini kerjanya di Kasda. Tapi KTWA lagi dianya. Tapi di WA nggak dijawab dan disuruh datang nggak datang. Sama di Indonesia. Dan kita ketahui bersama di Banten Tapi ini memang berat hitung-hitungan kalau salah hitung ini. Alhamdulillah kita pernah punya gubernur perempuan, Buatut, dan sekarang alhamdulillah kita punya gubernur laki-laki, tetapi memiliki perspektif keadilan gender sehingga keadilan gender itu terlaksana secara mudah-mudahan lebih optimal juga di Banten. Dan kalau kita lihat juga di DPRD, walaupun sekarang mengalami penurunan sedikit bunda dibanding di tahun 2019-2024, di tahun itu kita punya 16 perempuan DPRD. Sekarang ini kita menurun menjadi 15 PR kita bersama, tapi mudah-mudahan penurunan angkanya tidak menjadi penurunan perjuangan secara substantif. Nah, KPPI Provinsi Banten ini kita sudah berupaya melakukan banyak hal, misalnya di bidang politik, KPPI Banten secara aktif menyelenggarakan pendidikan politik bagi perempuan dengan tujuan meningkatkan pemahaman tentang sistem demokrasi, proses legislasi, strategi kampanye. Kemudian di bidang ekonomi, KPPI bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan ini juga kita bersama-sama bagaimana menguatkan industri rumahan. Jadi ibu-ibu yang memiliki keunggulan memasak, memiliki keunggulan di industri rumahan yang masih sederhana dan sangat kecil, itu juga bisa kita dorong untuk dikuatkan. Selain itu, KPPI juga melaksanakan public speaking dan jurnalistik perempuan. Jadi ini kita sudah menyentuh bagaimana kita melakukan advokasi dengan bisa menyampaikan keterampilan terjun di dunia politik itu memiliki konsep, kemudian memiliki kapasitas bagaimana kampanye, bagaimana berdebat, dan bagaimana melakukan advokasi kebijakan. Dengan public speaking, perempuan Banten dipersiapkan untuk menjadi pimpinan yang mampu menggerakkan massa dan menyuarakan isu-isu penting dan meyakinkan yang memiliki perspektif gender. Selain itu, KPPI juga dengan pelatihan jurnalistiknya, bagaimana ibu-ibu tidak saja menunggu tulisan yang masuk di media-media, tetapi ibu-ibu punya tangan sendiri bagaimana bisa menuliskan, memiliki kemampuan menuliskan. Bahkan yang sangat sederhana, kita juga ngajarin TikTok bunda, melalui TikTok, melalui media massa, bagaimana ibu-ibu membranding dirinya, sehingga punya kemandirian, tidak saja memiliki kesempatan yang banyak, tetapi dalam kemampuan yang seadanya ibu-ibu bisa mengoptimalkan. Selain itu juga aktivis dan akademisi perempuan ini banyak menginspirasi bukan saja di Banten, juga di tempat-tempat lain, baik itu dari akademisinya dari Tirta ataupun dari Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, kita Maulana Hasanuddin bunda ininya, ya. Jadi ada kedekatan kita di Makassar. Makassari. Ya. Nah, banyak sekali yang sudah kita lakukan. Nah, selain itu juga kita harus menginspirasi lintas bidang. Selain politik, itu juga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bisa memperkuat kita semua. Terakhir adalah bahwa kehadiran KPPI, kehadiran bunda-bunda sekalian itu mencegah adanya ketimpangan gender di politik. Partisipasi perempuan membantu mengurangi gender dalam kebijakan publik.
Dengan adanya perspektif perempuan, kebijakan lebih berimbang dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat rentan. Kesimpulannya, bahwa KPPI Banten di era otonomi daerah bukan sekedar wadah politik, tetapi aktor transformasi pembangunan daerah. Perempuan politik Indonesia bukan hanya pelengkap, tetapi pejuang. Aktor penting dalam membangun daerah. Keterlibatan mereka memperkuat demokrasi, memperkaya perspektif kebijakan, dan memastikan pembangunan lebih adil dan berkelanjutan. Saya sangat bangga sekali sekarang ini, sangat senang sekali mudah-mudahan Ibu Profesor Nurliah Nurdin MA akan senang terus-terusan mendampingi KPPI sehingga bisa KPPI Banten bisa lebih maju dan mudah-mudahan juga bisa menginspirasi perempuan Banten. Itu saja sebagai pengantar, biar kita semangat. Ibu-ibu kalau saya bilang KPPI, ibu bilang jaya, oke? Ya. KPPI Banten Jaya! KPPI Banten Jaya! 2 kali KPPI Banten Jaya! Jaya! Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada narasumber pertama kita, Ibu Dr. Haja Encau Sobia. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Ibu Haja. Kehadiran parlemen perempuan di pemerintahan itu memegang peranan penting dalam menjawab isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Bahwa tadi disampaikan juga oleh Ibu Encau Sobia bahwa KPPI itu memang bukan hanya sekedar wadah politik, tetapi KPPI adalah aktor penting dalam membangun daerah dan memastikan bahwa pembangunan lebih adil dan juga berkelanjutan. Oke, selanjutnya bahwa pemaparan kedua akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Nurliah Nurdin. Kami persilakan kepada Ibu Profesor. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang saya muliakan, Ibu Encau luar biasa, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pantun sedikit. Air Cisadane mengalir tenang. Kebetulan dari pagi belum ada yang bilang cakep ya. Perahu kecil berikat tali. Kalau perempuan bersatu berjuang, Banten maju lebih berkualitas lagi. Saya dari pagi merasa senang sekali. Saya tidak tahu apakah ini yang pertama kali saya ke Banten, tapi saya sangat salut dengan kehadiran ibu semua, luar biasa dari 8 kabupaten kota ya. Saya kesini bukan untuk menggurui tentu saja, tapi saya ingin berbagi pengalaman dan juga ingin mendengarkan. Sebelum saya mulai paparan saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua. Apakah ibu-ibu merasa bahwa kebijakan yang ada saat ini dari pemerintah daerah Banten sudah cukup adil ya, menjangkau kepentingan Bapak Ibu? Adakah yang mau sharing bahwa ketika ibu misalnya pulang tengah malam merasa aman? Yakin tidak ada yang menjambret gitu kan? Apakah ibu mengenal ada keluarga, ada kerabat, ada teman ya? Ketika dia bekerja dari pagi sampai malam, ternyata karena dia perempuan gajinya dikasihnya lebih sedikit dibanding laki-laki. Ya? Adakah ibu mengenal orang-orang yang ketika dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tapi oleh aparat penegak hukum malah ditanya, kenapa sih kalau diperkosa, kenapa nggak nikmatin saja? Itu semua adalah bagian dari perjuangan kita. Ya, ketika pembangunan itu timpang, belum ya ada keadilan antara perempuan dan laki-laki, disitulah perjuangan kaukus politik perempuan. Ya, terima kasih kepada Ibu Encau ya, yang luar biasa tadi sudah mengatakan ya. Silakan nanti ada slide saya. Yang tadi sudah mengatakan bahwa kenapa itu penting? Karena perempuan ini jumlahnya setengah bahkan lebih ya.
Kalau undang-undang diketok palu, perda diketok palu, yang kena undang-undang itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga yang kena, ya kan? Karena perempuan juga kena, maka kepentingan kita juga harus bisa disalurkan, ya. Bapak Ibu bapaknya mana ini? Bapaknya yang foto aja ya, Mas paling ganteng sekarang di sini ya. Dia sekarang kelompok minoritas dia. Nah, ibu-ibu saya izin, ini kami sedang riset juga. Mohon ini difoto, di scan. Ada pertanyaan, ada 10 pertanyaan terkait gender, ya. Kami ingin tahu apakah bapak ibu, ibu-ibu ini merasa keadilan gender sudah ada dalam pemerintah daerah. Apakah suara atau kepentingannya sudah didengarkan? Silahkan difoto dan dimasuk ke dalam, ada pertanyaannya, ya. Nggak apa-apa nggak dijawab hari ini, itu 5 menit selesai, ya. Nanti bisa dijawab. Saya ingin kalau sudah difoto, saya mau ganti slide. Udah difoto ya? Udah difoto? Udah difoto? Nanti ke Ibu Panitia udah di-share katanya nanti. Di-share ke Ibu Panitia semua. Saya mohon ibu-ibu yang hadir kan ini mewakili 8 kabupaten kota untuk diisi. Ya, karena itu nanti akan menjadi masukan juga kepada pemerintah daerah kita. Ya. Oke, dibesarkan tolong. Nanti katanya udah di-share juga. Ya, nanti itu 5 menit aja selesai. Pertanyaannya pilihan. Ada 5 pilihan saja. Apa yang ibu rasakan, ya. Tapi itu diisi dulu usia berapa, di mana. Ya, oke. Ini bisa terlihat ya. Saya ingin kita sama-sama sekarang untuk kita bisa belajar bersama. Saya alat sedikit, saya bukan penjaminan mutu lagi. Terakhir saya hampir 7 tahun menjadi direktur teknik selanjutnya. Per April ini kembali menjadi full profesor di IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Alhamdulillah ini bisa sharing. Mungkin bulan Juni juga di DPR diminta sharing juga terkait perempuan politik. Nah, mungkin kita di sini dulu, ya. Ngisinya nanti. Karena saya ada, Ibu pouch, ada pouch ini pouch di sini. Ya itu pouch itu, ada berapa tuh? Itu. Saya bawa dari IPDN ada 5 bagi penanya 5 orang. Nah, jadi tolong diperhatikan. Bukan posnya tapi kenang-kenangan dari saya. Baik, slide berikutnya. Ini bisa dibesarkan nggak ya? Terlalu nggak bisa dibesarkan, harusnya bisa itu. Ini kayaknya bagaimana caranya supaya besar gitu? Ini. Udah paling besar ya? Yang di belakang boleh maju, miring ya. Tapi ini nanti akan saya berikan. Pertanyaan pertama tadi Bu Encop juga sudah sampaikan, kenapa sih ribet-ribet kita harus terlibat di dunia publik? Ya, ibu-ibu datang ke sini, ya, harusnya ya di rumah aja santai gitu ya. Kenapa gitu? Ya, pertama tadi bahwa ya perempuan itu harus bisa mempengaruhi kebijakan publik. Kalau kita tidak bersuara, ya, maka undang-undang, ya, kemudian perda itu nuansanya nuansa sangat male, sangat laki-laki. Yang mana sih isu-isu laki-laki, mana isu-isu perempuan, emang beda? Beda nggak, Bu? Ya beda, Bu ya. Isu perempuan itu terkait bagaimana ibu bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan tanpa ditanya udah menikah belum. Dulu 10 tahun yang lalu untuk menjadi pegawai bank, untuk menjadi pramugari, beberapa pekerjaan itu yang mengandalkan kecantikan perempuan kalau sudah menikah nggak diterima. Ini ketidakadilan gender, tapi kalau laki-laki nggak apa-apa. Seperti itu. Upah gitu kan? Atau pekerja migran kita, ya, bagaimana mereka TKW kita itu kasihan, ya. Kita harus berjuang juga. Mereka dianggap pahlawan, tapi ketika mereka dikirim terutama di Timur Tengah, itu paspor mereka dipegang oleh majikan. Jadi kalau mereka mengalami kekerasan nggak bisa lari, itu juga perjuangan kita,
Ya, kalau bukan kita yang berjuang, laki-laki menganggap oh, itu nggak begitu penting mungkin. Tapi kita merasakan bagaimana ibu-ibu si bayi anaknya harus meninggalkan tanah air untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Uang dikirimkan ke suami, suami kawin lagi. Banyak terjadi ya. Oh, itu ya. Iya. Jadi nah, kita belajar sedikit bahwa kita ibu-ibu ini nanti kan ibaratnya di sini ada 100 nih yang hadir, ya. Tapi ibu-ibu 100 yang hadir ini tentu akan menyampaikan kepada ibu-ibu yang lain sehingga ini semakin banyak yang paham bahwa dalam pemerintahan kita yang kita sudah mendeklar bahwa kita negara demokrasi, itu bicara tentang siapa yang didengar. Tapi kalau kita tidak speak up, kan kita tidak bicara, cenderung kita nggak didengar, gitu ya. Kemudian siapa yang diwakili, ya? Nah, diwakili itu bukan sekedar hadir menjadi anggota dewan. Ini kita ngobrol kemarin dengan Bu Encop. Jangan hadir saja terus datang duduk diam, jangan. Karena yang menjadi anggota dewan itu tidak baik. Maka harus hadir dan take a side, memihak kepada isu-isu perempuan. Ya, karena kalau bukan kita yang mengangkat itu, misalnya akses modal, ibu-ibu mau mendirikan usaha, kok ribet banget gitu ya. Tapi kalau laki-laki yang mengadukan modal, kok cepet gitu. Itu juga isu-isu yang harus kita perjuangkan. Itu namanya belum adil secara gender. Ya, gitu. Siapa yang menentukan anggaran? Kalau di politik ya 30% targetnya ya. Sekarang kita di 27%. Banten itu sekitar berapa Bu Encop? Baru 14, masih sedikit ya. Kalau dalam pengambilan keputusan, voting, numbers count. Numbers count itu maksudnya jumlah itu menentukan. Kalau jumlahnya sedikit ya kalah. Ya kan? Maka kita mendorong lebih banyak tuh. Tapi lebih banyak bukan yang diam. Ya, lebih banyak tapi bersuara. Ya, seperti itu. Karena tidak bisa pemerintah mengatakan kami memberikan perhatian kepada isu-isu perempuan ini supaya mereka kalau mendapatkan ketidakadilan, melapor tidak didengarkan, hak tanah banyak ya, tiba-tiba tanahnya. Dia nggak ada laki-laki di rumah. Siapa yang menolong mereka kalau tidak adil tuh? Ya, itu bentuknya adalah pengalokasian anggaran. Makanya kita bicara sebentar tentang perencanaan. Ya, seberapa banyak anggaran diberikan untuk penguatan sumber daya manusia perempuan ini? Kenapa sih? Karena memang culture itu telah membedakan kita sejak lahir. Tapi semakin ke sini semakin modern sih. Tapi ingat nggak Bapak Ibu mungkin usia kita dulu, usia ibu kita ya, kalau punya anak perempuan laki-laki dulu yang disekolahin, ya kan gitu ya. Kalau dananya sedikit udah laki-laki dulu yang sekolah. Ya. Nah, sekarang masih terjadi di Jawa Barat, Banten itu masih tinggi juga perkawinan usia dini. Banyak sekali. Ketika orang tua menganggap anak perempuan ini beban, udah suruh kawin aja. Nah, inilah sumber masalah. Ini masuk nanti dalam lingkaran kemiskinan, inilah stunting lahir, kekerasan rumah tangga lahir. Anak gadis ini masih usia sekolah, nggak tahu apa-apa udah disuruh kawin. Masih kecil-kecil punya anak. Tidak matang secara usia, terjadi kekerasan. Ya kan, seperti itu. Ini perjuangan kita semua. Perempuan mengalami masalah yang lebih banyak. Ya, masalah yang lebih banyak dibanding laki-laki ketika masuk di dunia publik. Ini namanya dunia publik nih. Kalau dunia domestik kita di rumah saja. Somehow ketika ibu-ibu bekerja, ada nih banyak kan daerah pabrik di Banten ini ya. Tangerang lah banyak bekerja di pabrik kan. Ibu-ibu bekerja dari jam 4 subuh. Tapi punya anak, suami dikerjain dulu semua. Pulangnya jam 7, jam 8 malam. Tapi itu pun istilahnya mereka hanya membantu. Ya kan? Kalau disuruh. Iya, dianggap hanya membantu ekonomi, bukan penghasil utama. Iya, harusnya workshop ya. Betul. Jadi harusnya katanya ini harusnya ada kolaborasi antara suami istri. Workshop, laki-lakinya work, perempuannya shop. Gitu ya. Nah, next. Nah, ini kira-kira kalau catatan di data perempuan, kekerasan itu masih tinggi sekali. Mungkin 10-5 tahun yang lalu kekerasannya lebih banyak.
Tapi sekarang karena sudah mulai orang bicara, semakin tercatat itu. Dan itu memang kalau kata Pak Kadis tadi, jorok gitu. Ya, dalam rumah tangga, si paman, si ayah, ya, si saudara. Jadi perempuan itu dianggap barang. Gitu. Ya, nah itu kita ada solidaritas perempuan. Kalau kita melihat begitu, ya kita either melaporkan itu, karena laki-laki sering sekali menganggap ketika saya mengawini, menikahi, ini barang milik saya, bukan manusia yang perlu dihargai, ya seperti itu. Ini dia. Nah, sekarang karena kita bicara anggaran nih Bapak Ibu, ya ini levelnya lebih di atas lagi nih. Nah, sedikit saya bicara tentang politik, ya. Kalau bicara tentang politik, kita bicara tentang who gets what, siapa yang mendapatkan apa, ya. When, kapan dia dapatkan itu, dan bagaimana dia mendapatkan itu. Nah, dalam isu kita sebagai perempuan, kita memperjuangkan agar kita mendapatkan porsi, bukan kursinya saja, ya, tapi bagaimana kepentingan perempuan itu bisa dialokasikan, ya. Nah, jangan sampai perempuan ini isunya dianggap tidak penting dalam pembangunan. Apa itu isu misalnya? Akses kita terhadap ekonomi, perbankan misalnya kan, izin untuk berusaha, atau akses anggaran, ya. Akses kalau di birokrasi itu malah jumlah perempuan eselon 1 itu sedikit sekali, nggak sampai 10%, 5% paling tinggi. Jadi perempuan pegawai negeri itu kalau berkarir, mereka mentok-mentok eselon 3. Kalau di eselon ya, eselon 1 paling tinggi. Mentok karirnya di situ. Itu harus ada dukungan lagi, seperti itu. Next please. Banyak ini datanya saya sampaikan, ini ketimpangan gender, ya. Masih terjadi, meskipun meningkat udah semakin bagus, ya, tapi data-data ini menunjukkan masih perlu perjuangan panjang, ya, terutama bahwa rentang kemiskinan itu lebih banyak dimiliki oleh perempuan, ya. Ketika dia tidak punya knowledge, nggak punya skill, ya, suami tiba-tiba meninggal atau mendapatkan kekerasan berpisah, maka perempuan ini yang paling rentan, ya. Disitulah kita perlu memberikan mereka, misalnya kalau dilakukan kaukus politik perempuan tadi, kata Bu Encop banyak pelatihan-pelatihan ya, itu supaya membuat perempuan ini mandiri secara ekonomi. Kalau ibu-ibu punya anak gadis, sampaikan bersuami pun tetap harus mandiri, ya, tetap harus mandiri, tetap harus belajar, karena dia akan menjadi pondasi keluarga. Kalau anak-anaknya melihat ibunya mandiri, ya kan, anaknya juga merasa saya nggak boleh malas-malesan, saya harus juga berjuang, ya seperti itu. Nah, bagaimana harapan kita? Ini Bu Encop, harapan kita kepada Bu Encop, ya, adalah ketika duduk di DPRD atau nanti periode berikutnya masuk di DPR, insya Allah, amin gitu ya. Bagaimana Bu Encop ini dan teman-temannya politisi perempuan membuat anggaran itu berpihak pada isu perempuan, ya. Ada transformasi kekuasaannya di situ. Jadi jangan hanya, kalau laki-laki itu isunya apa sih? Ya isunya perang, ya. Isunya bagaimana membangun jalan, ya. Bagaimana membangun investasi. Bagus semua, tapi yang menyempul langsung misalnya kekerasan seksual, ya. Atau penyebaran HIV, atau misalnya apa, LGBT itu udah luar biasa loh sekarang Bapak Ibu, ya. LGBT ini, ada mahasiswa saya, dia puskesmas, dia ngomong, iya Bu, sekarang kalau di puskesmas itu yang ada adalah bagaimana mengobati, jadi silahkan melakukan terus diobati, bukan lagi mencegah. Ngeri nih, ya. Kalau Bapak Ibu silahkan, Bu Encop ini juga saya nitip nih, undang-undang kekerasan seksual itu apakah masih berbunyi bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah kekerasan tanpa persetujuan korban. Coba kita pikir lagi. Jadi kalau setuju? Enggak, kalau setuju suka sama suka. Enggak kena dong. Ini kita harus cerdas baca pasal-pasal nih. Jadi LGBT bisa. Suka sama suka toh. Perselingkuhan bisa, suka sama suka. Nah, pasal-pasal itu loh yang harus jadi perhatian. Kalau itu, ini khawatir itu menjadi pintu masuk. Ya,
Nah, itu yang kita harus khawatirkan. Oke, jadi sekarang kita mendorong, oke, memang butuh berapa tahun lagi jumlah perempuan di politik seimbang seperti misalnya Kuba. Kuba itu, saya pernah ke Kuba. Kuba itu jumlah perempuannya sudah 51%. Ya, tapi anggota dewannya menariknya tidak khusus, mereka itu dari profesional. Kalau misalnya dari perguruan tinggi, ahli pertanian, ya udah nanti dia membuat kebijakan tentang pertanian, nggak ada khusus digaji sebagai anggota dewan. Ya, seperti itu. Maka kita mendorong meskipun sedikit mereka bersuara. Jadi bukan lagi tentang jumlah sekarang, kita bagaimana yang sedikit itu bisa memperjuangkan perjuangan ibu-ibu semua. Ya, next. Nah, kenapa ini perempuan harus masuk dalam bagian penganggaran, nanti perencanaan, ya. Karena kalau enggak, misalnya nih, sekian tahun, kalau sekarang sudah ya, saya dulu pengguna kereta juga, tahun 99 sampai 2001 lah sebelum saya sekolah, saya pengguna kereta dari Bogor ke Jakarta. Desek-desekan. Perempuan laki-laki desak-desekan. Ya. Nah, sekarang karena ada perhatian gender, perempuan dipisah. Tapi karena kecelakaan kereta kemarin kemudian jadi banyolan gitu ya, jadi candaan lagi kan, udah laki-laki di ujung gitu. Ada misalnya gitu ya, dulu ibu-ibu kemana-mana kantor kalau mau menyusui aja, ya kan? Sekarang ada perhatian, ada tempat menyusui khusus di toilet gitu ya. Itu semua perjuangan itu, ya. Dulu di kampus, kalau saya memimpin di Setialan di Jakarta, di kampus kami itu ada ruang khusus untuk bermain anak. Karena kita memahami ibu-ibu ini kalau kuliah dia suka bawa anaknya kecil-kecil. Ya, biarlah anaknya main, ibunya kuliah. Nah, bagaimana misalnya ini diperjuangkan ibu-ibu muda yang masih punya anak kecil supaya mereka tuh merasa nyaman, ada ruang menitipkan anak di kantor-kantor. Ya, daycare seperti itu. Jadi dia tetap bisa bekerja, anaknya dia bisa pantau di bawah misalnya. Yang seperti itu, perhatian-perhatian seperti itu. Bahkan Bapak Ibu, kita mengatakan negara Skandinavian yang non-muslimnya tentu banyak sekali ya, tapi dia mempraktekkan Islam sangat luar biasa. Cuti perempuan melahirkan itu sampai 2 tahun. Dan tetap dibayar. Ya, dibayar kenapa? Karena dia menganggap perempuan ini yang melahirkan, dia melahirkan calon pemimpin bangsa ini, maka harus diperhatikan. Bahkan si suami juga diberikan izin juga untuk tidak masuk, untuk menolong istrinya yang baru melahirkan. Indonesia tingkat fatherless sekali, maksudnya kehadiran bapak untuk mengasuh itu sangat tinggi. Ya, di Indonesia ini. Karena bapak juga kerja dari pagi, jadi nggak ketemu anak kan? Dan ini pintu masuk LGBT. Ketika anak-anak kurang perhatian dari ayah. Ya. Seperti itu. Itu riset syarafnya mengatakan itu, ya. Ya. Jadi mereka itu bagaimana melibatkan ayah juga dalam pendidikan. Banyak hal yang kita masih tertinggal, digitalisasi misalnya, semua jangan sampai, dan banyak korban itu digital itu perempuan. Ketipu-tipu itu perempuan. Ya. Gampang kena tipu online itu. Kita harus melek digital juga seperti itu. Oke, next. Oke, nah apa itu, karena kita bicara tentang perencanaan, kita bicara tentang anggaran, apa itu perencanaan penganggaran berbasis gender? Seperti apa ya? Nah, ini bukan sama sekali, jangan dipikirkan bahwa ini anggaran khusus untuk perempuan, enggak. Sama sekali maksudnya enggak seperti itu. Maksud penganggaran berbasis gender adalah bagaimana penganggaran itu dibuat menguntungkan secara adil perempuan dan laki-laki. Yang saat ini kelihatannya hanya laki-laki saja yang diuntungkan. Tapi perempuan juga mendapatkan keuntungan dari alokasi anggaran gender itu. Ya, itu maksudnya, ya. Maka kemudian ada cara memastikan manfaatnya setara. Ya, jadi kalau ada anggaran misalnya 1M nih, ya, ada pelatihan untuk peningkatan kapasitas, jangan 70%, 80%-nya laki-laki semua. Kalau begitu laki-laki aja yang tambah maju. Perempuan juga harus diikutkan. Ya. Saya tahun lalu ikut Lemhanas, 100 orang peserta, perempuannya hanya 10. Kalau di LAN, itu lembaga administrasi negara, kalau ada pelatihan 60 laki-laki, 60 peserta, paling perempuannya juga paling banyak 10. Enggak sampai 30. Ya. Jadi itu perjuangan-perjuangan, karena
kita berharap ketika lebih banyak perempuan yang terlibat dalam kebijakan publik, dia memberikan perhatian itu. Misalnya Kapolres, ada berapa sih Kapolres perempuan? Sedikit banget. Bayangin kalau polisi laki-laki misalnya, kan kantor polisi langsung, yang saya cerita tadi, ada pengaduan pemerkosaan, laki-laki yang menghadapi pertanyaannya, ibu bagaimana pada saat itu? Disuruh cerita gitu kan, ini kan membuka luka gitu. Jadi harus ada sense-nya, sense perempuannya seperti itu. Oke, next. Nah ini perencanaan, kalau bicara perencanaan Bapak Ibu, ini Ibu sendiri, proses perencanaan, kita punya keinginan, nggak boleh diem. Ya, kita harus tahu nih prosesnya. Ya, pertama adalah bagaimana rencana awal. Ibu punya program apa sih? Program itu kan ada yang berbasis anggaran. Ya, nah bagaimana proses di Pemda? Karena namanya otonomi daerah itu kan tidak lagi di pusat, tapi keputusan diberikan kepada tingkat provinsi atau tingkat kabupaten kota. Urusan 33 urusan lebih itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Yang tinggal di pusat itu tinggal 6. Ya, apa itu yang tinggal di pusat? Ya, masalah urusan luar negeri, masalah pertahanan keamanan, keuangan, finance gitu ya. Jadi daerah tidak membuat uang sendiri maksudnya. Ya, daerah tidak punya tentara sendiri maksudnya. Itu semua pusat yang punya. Ya. Nah, yang lainnya urusan pendidikan, lingkungan, tenaga kerja udah diserahkan semua ke daerah. Nah, di mana posisi perempuan di situ dalam penganggaran? Ya. Nah, kita harus tahu nih, ibu-ibu saya sudah buatkan ini, nanti di-share saja, dibagi supaya dipelajari. Menyusun anggaran, ada Ibu Encop sini, ibu-ibu di dunia politik, dibuatkan itu, kami perlu perhatian di anggaran bagian mana. Dan diadvokasi, ya. Kemudian penyusunan ada musrembang, sampaikan kepada kader-kadernya, ya. Kemudian penyusunan anggaran dan seterusnya, ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Ini karena kita Jumat, saya percepat saja, karena nanti ada sesi pertanyaan. Next. Nah, identifikasi. Yang mana sih, bagaimana kalau kita pengen melihat masalah perempuan itu dan bagaimana nanti mendorong itu menjadi satu kebijakan, kemudian menjadi satu undang-undang atau satu perda gitu ya. Nah, ini dia. Cara prasyarat pelaksanaannya, pengaruh utamaan gender itu harus ada komitmen dulu. Komitmen ibu-ibu yang berjuang, kemudian cari juga pengambil kebijakannya. Nah, Pak Kadisnya laki-laki, berarti Pak Kadis ini pemerhatian perempuannya pasti tinggi. Endorse dia untuk menyuarakan, cari anggota dewannya, cari anggota partainya, cari medianya, perguruan tinggi, supaya semua punya komitmen untuk mendorong itu. Ya. Kemudian yang kedua, kebijakan program apa yang mau diajukan. Ya. Ini seterusnya, kelembagaannya dan seterusnya, saya nggak usah bacakan. Yang paling penting, ibu-ibu ini ada networkingnya. Sekarang ini ibu-ibu jangan sia-siakan pertemuan hari ini. Ini waktunya untuk bernetworking. Ya. Apa saja, mau bisnis, mau apa, untuk penguatan diri, penguatan ekonomi. Ya, seperti itu. Nah, ini dia data-data. Silakan lihat di kabupaten kota masing-masing. Yang namanya analisis kesenjangan gender itu dari sisi pendidikan. Apakah sudah setara jumlah yang sekolah perempuan dan laki-laki? Kalau ternyata masih jauh perempuan di bawah, itu perjuangan, ya. Itu perjuangan Ibu Dewan nih, bagaimana mengangkat itu perempuan juga sekolah. Jangan masih usia SD sudah disuruh kawin gitu ya. Gitu. Kemudian dari sisi kesehatan, dicek itu. Yang paling banyak sakit karena apa itu silakan. Tapi kayaknya laki-laki yang banyak ya, karena mereka merokok ya. Enggak juga ya, perempuan lebih tinggi karena sakit hati. Betul. Betul. Dan itu ibu kalau ibu-ibu kalau ilmu syaraf mengatakan penyakit itu rupanya 70-80% itu datangnya dari psikis. Pikiran. Karena itu melahirkan hormon negatif, tidak sehat, itulah yang menjadi cancer, itulah yang menjadi penyakit lambung dan seterusnya. Makanya ibu di sini happy-happy aja. Ya?
Iya, saya kalau masuk ke kelas saya lihat mahasiswa saya ada yang murung, saya tanya kenapa kamu murung? Kamu harus bahagia. Karena kalau murung nanti saya ngomong apa saja nggak masuk gitu. Ya, oke. Apa lagi? Nah, kalau dari kesehatannya nggak bagus, kesehatan reproduksi seperti apa? Itu perhatian kita tuh. Ya, ada keluarga anak sampai 12. Kok bisa memang pengen? Gimana mau pil KB saja kami susah nggak punya uang. Nah gitu tuh. Jadi sekarang, nah itu. Tapi berarti tidak memikirkan sekolahnya kan? Pendidikannya seperti apa. Tapi katanya sejak awal di puskesmas itu juga banyak macam-macam bayar-bayar, mungkin mereka nggak bisa, nggak mampu. Termasuk ini masih masalah kita kesehatan. Ketika sakit kita nggak punya asuransi, kita tidak terikat dengan asuransi apapun, administrasinya panjang, ini sakit sudah harus ditangani. Sehingga banyak yang jiwanya melayang hanya karena urusan administrasi. Nah itu juga tuh perhatian kita tuh dari sisi kesehatan. Ya, ekonomi. Ya, apakah UMKM perempuan ini mendapatkan support yang cukup? Bukan hanya modalnya, ya, tapi pelatihan juga. Dikasih modal hanya. Perbankan itu kan bukan yayasan sosial yang ngasih duit aja, enggak kan? Anda dikasih pinjaman, tapi bagaimana misalnya dalam setahun 2 tahun itu kembali dengan bunga. Nah kalau dikasih pinjaman terus tidak dikasih pelatihan, ya rugi aja kan? Nah seperti itu maksudnya, itu dari sisi ekonomi. Dari sisi politik keterwakilannya seperti apa ya. Kemudian dari sisi ASN tadi saya sudah sampaikan, ternyata ASN kita masih jauh di pangkat perempuannya ya. Digitalnya, sekarang ini ibu-ibu kalau kita nggak menguasai teknologi di satu handphone ini bisa modal banyak ya Bu ya. Tapi kalau kita nggak menguasai teknologi, kita ketinggalan juga. Ya, seperti itu. Kemudian dari sisi sosial, banyak kasus-kasus. Sekarang ini kan kita mengenalnya no viral, no justice gitu ya. Nah, sekarang semakin pinter nih perempuan. Jadi kalau ada ketidakadilan, dia viralkan aja tuh. Ya, ada tanahnya tiba-tiba diserobot gitu kan, dia viralkan aja. Ya. Ada kejadian di Sulawesi itu, anak-anak ini ngaji lewat gitu kan, kemudian ada anggota dewan dari partai mana gitu, dia merasa anak ini mengganggu jalan sempit gang dekat rumahnya, akhirnya dia tutup. Jadi putar anak-anak ngaji ini kan concern ibu-ibu nih, kasihan anaknya muter pinggir jalan besar. Kalau melapor mengadu, aduh bisa bertahun. Dia viralkan aja, kami anak-anak kami ini ngaji di sini tapi ternyata ditutup, udah. Yang ada adalah dalam waktu kurang 1 minggu jalan itu dibuka, anggota dewan ini dipecat. Karena harusnya dia mendengarkan suara masyarakat sekitarnya, kok malah dia mau enak sendiri gitu. Nah ini memiralkan sesuatu, tapi ibu hati-hati juga harus punya data. Ya, jangan asal ya seperti itu. Oke, next. Nah ini saya mengambil sedikit bagaimana data Banten, memang sih agak bagus ya, tapi perlu juga perjuangan. Yang rendah itu di Lebak, ya, yang tinggi itu di Tangerang, ya, seperti itu pembangunannya. Nah persoalannya, ini persoalan yang saya coba cari di Banten saat ini adalah perempuan itu masih rendah jabatan strategisnya. Di Jogja itu perempuan kepala dinas itu udah lebih 50%. Jogja ya. Jadi kalau misalnya 30 dinas, 15 lebih sudah perempuan kepala dinas. Penting nggak sih? Karena kita berharap ketika menyentuh isu perempuan, anggaran, itu perempuan bisa mensupport. Ya, itu. Kemudian partisipasi ekonominya masih lemah. Ya, masih lemah nih ekonominya. Ketimpangan akses digital, beban domestik. Ada nggak ibu-ibu yang merasa, saya ini udah kerja dari pagi sampai sore, wah beban rumah mencuci segala macam. Saya juga, tapi saya masih dianggap supporting aja. Ya. Apalagi kekerasan terhadap perempuan masih terjadi. Ya. Nah, kalau dari persoalan tata kelolanya adalah data gender ini, sekira bukan Banten aja sebenarnya, hampir semua provinsi juga masih punya ini. Data gender kita itu masih belum
optimal. Data gender maksudnya ketika ada anggaran, ada nggak anggaran untuk perempuan, langsung dipilah. Laki-laki, perempuan. Supaya kelihatan berimbang nggak? Atau nah, itu namanya data gender, ya. Perencanaan pembangunannya sepenuhnya belum berbasis pada evidence, bukti-bukti lapangan. Ya, seperti itu. Ya, secara kelembagaan juga belum optimal. Ya, seperti itu. Next, please. Nah, ini karena kita bicara tentang perencanaan penganggaran, saya mencoba untuk fokus di sini. Bagaimana ibu-ibu bisa merencanakan pembangunan di Banten ini berdasarkan perencanaan berbasis gender. Ya, karena ibu ini kaukus perempuan politik, kalau ibu-ibu di pedesaan enggak bicaranya seperti ini. Karena ibu sudah bergerak di bidang politik, ibu harus tahu itu gimana caranya. Pertama, ada yang disebut dengan gender analysis pathway, jalan untuk menganalisis penganggaran. Ya, yang pertama adalah mengidentifikasi, mengenali berapa besar akses perempuan sebanding nggak dengan akses laki-laki, ya, dalam semua kebijakan, ya. Bagaimana kontrol perempuan? Bisa nggak perempuan ikut mengontrol? Bu, kalau negara maju, ada yang masalah sedikit saja, kelompok ibu-ibu perempuan itu yang bersuara. Ada pohon aja mau ditebang karena pohon itu dianggap bagian udara bersih, perempuan-perempuan ini bicara. Lah kita tanah diambil, kita tidak punya kekuatan, ya. Pagar laut kemarin itu kena Banten juga bukan? Ya. Pagar laut itu laut aja dipagar gitu kan? Nah, itu kan pasti berdampak ke perempuan juga. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana manfaat pembangunan? Dari sekian anggaran perempuan mendapatkan keadilan enggak? Jadi bukan perempuan mau anggaran itu semua ke perempuan, enggak. Supaya adil pemanfaatannya. Ya? Gender budget statementnya adalah perlu dokumen nih, perlu dokumen Bapak Ibu, ya. Bagaimana programnya, jadi nanti di list programnya apa saja, kemudian sasaran gendernya seperti apa, alokasi anggarannya. Jadi kalau perlu kita minta misalnya apa sih programnya, harus tahu nih programnya, sejalan nggak dengan programnya kaukus politik. Kemudian di DPR juga begitu, kemudian di pemerintah juga seperti itu, ya. Banyak pabrik, banyak perusahaan di sini, tanyain CSR-nya kemana, ya. CSR-nya itu sudah berbasis gender nggak? Itu juga sasaran itu, ya. CSR itu karena dananya cukup banyak. Nah, anggaran responsif gender itu maksudnya agar semua anggaran yang diperoleh, ya, di Banten ini itu adil peruntukannya, bisa diakses perempuan dan laki-laki, ya. Ini. Nah, tadi ini misalnya nih, ya. Data misalnya kalau di Banten ini ya, yang saya dapatkan ya, data perencanaan penganggaran berbasis gender, ya. Ini sudah ada nih. Ya, tadi sudah saya jelaskan tentang pendidikan kesehatan. Next please. Nah, bagaimana mengidentifikasi data anggaran? Ini saya perjelas lagi nih, ibu-ibu, karena ibu-ibu ini nanti akan sharing kepada ibu-ibu yang lain nih, ya, yang kebetulan hari ini nggak hadir. Pertama adalah mengidentifikasi data terpilah. Jadi jangan sumber daya manusia itu ada perempuan laki-laki. Kalau manusia aja kita nggak tahu berapa sih jumlah anggaran untuk perempuan, ya, langsung dipilah tuh penganggarannya, ya, akses pendidikannya, kesehatan, ekonomi, politiknya, ya, kemudian juga data usia dan seterusnya, analisis kesenjangan gender. Nah, ini menarik nih kesenjangan gendernya. Siapa yang lebih dominan dalam satu pengambilan kan? Siapa yang lebih dominan? Pasti laki-laki kan? Nah, karena masih laki-laki di sana, maka kita dorong. Meskipun dia dominan, kita mempengaruhi, ya. Siapa yang tertinggal? Perempuan, ya. Nah, bagaimana caranya supaya upaya-upaya itu bisa sama-sama? Nah, ini hambatan yang kita perlu kenal. Hambatan budaya, misalnya tadi perkawinan dini, ada culture. Kalau anak sudah 17 tahun kayak dianggap nggak laku kalau belum kawin. Nah, itu kita harus, perempuan harus bergerak itu. Perempuan harus didorong supaya jangan buru-buru
dikawinkan. Anak ini harus punya skill, kasihan dia kalau kawin nggak punya skill. Suaminya selingkuh, cerai segala macam, gimana, kasihan kan? Dia juga nanti pelihara cucu emaknya. Ya kan? Nah, itu seperti itu ya, culture, kemudian hambatan struktur birokrasi, ya kita sekarang di kantor yang mendapatkan fasilitas ini, alhamdulillah. Nah, coba dilihat ada regulasi nggak? Ya, ada regulasi nggak yang menghambat? Waktu saya riset dulu, saya kebetulan S2 di Amerika, saya riset malah di Sumbar karena kejadian banyak pemerkosaan, banyak penculikan malam, maka DPR Sumbar dulu tahun 2004 ya, itu menetapkan yang namanya jam malam. Jadi jam malam itu jam berapa ya? Jam 7 malam atau jam 8 malam sampai jam 4 pagi perempuan nggak boleh ada di jalan. Alasannya sih bagus supaya perempuan aman. Jangan ada penculikan, kosaan gitu loh. DPRD-nya memutuskan itu. Kalau DPRD Banten memutuskan itu, apa tanggapan Ibu? Setuju nggak? Kenapa? Suka pulang malam. Apa lagi? Apa lagi? Dikiranya perempuan itu semua bekerjanya sektor formal. Yang bekerjanya jam 8 pagi sampai jam 4 sore, udah di rumah setelah itu. Ya. Faktanya itu hanya sekian persen aja. 90% mungkin kerjanya informal. Pedagang itu kerja malam, pedagang sayur, emak-emak itu kerjanya malah dini hari. Iya, jam 2 pagi. Iya, pagi. Masa, iya. Yang punya warung masa jam 7 baru ke pasar? Kesiangan. Nah, ya, yang seperti ini loh. Kebijakan seperti ini bisa lahir kalau perempuan tidak aktif. Laki-laki langsung, udahlah supaya aman nih perempuan, kasih larangan jam malam aja. Gak usah keluar malam gitu kan. Padahal yang harus dilakukan adalah bagaimana memperkuat keamanan. Ya kan? Kepolisian berjaga, CCTV di mana. Itu. Iya, bukan perempuan dilarang gimana. Saya juga, Bu. Saya kadang-kadang pulang jam 1 dari hotel ke hotel lagi. Tapi di ballroomnya seperti ini, ya kadang-kadang pelatihannya sampai malam gitu kan. Daripada saya nginep di hotel, udah anak saya nungguin, udah saya pulang gitu. Saya drive sendiri lagi, kayak gitu. Gimana kalau jam malam terjadi? Ya, nah itu juga bagaimana menjaga rasa aman perempuan, sehingga kita keluar rumah itu merasa aman. Karena otonomi daerah ini fungsinya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat lokal. Apa itu? Pemberdayaan. Kita merasa berdaya, semua akses dibuka, ya. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga ada di situ. Tidak ada hambatan mengajukan pinjaman. Jangan karena ibu perempuan kemudian dibatasi, enggak, gitu loh. Pemberdayaan, kemudian rasa aman. Bagaimana ibu-ibu ini merasa aman mau kemanapun, ya. Apalagi, ya, aman, pemberdayaan dan pelayanan. Bayangin kalau misalnya kantor di sini tutup jam berapa? Oh, jam 4 ya, oke lah, masih bagus lah kalau jam 4. Dulu kantor tuh tutup jam 2. Itu perempuan yang membereskan rumah tangga dulu, jam 2 udah tutup kantor, gak bisa dapat pelayanan pemerintah. Ya kan? Nah, seperti itu, akses seperti itu. Ya. Solusinya, ya kita belajar ini supaya ada solusi nih. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita mengidentifikasi apa sih masalah yang masih bias gender itu kan. Nah, solusinya afirmasi. Afirmasi itu maksudnya kita memberikan suara itu tertulis. Ibu tadi katanya ada apa sih TikTok segala macam ya. Wah, kami perempuan ini akan melakukan ini. Saya ke Korea, saya melihat perempuan maju di sana karena ada kerjasama antara pemerintah daerah dan kelompok perempuan. Jadi di Korea itu memang pemerintahnya mendorong namanya Samuel Undong. Tidak boleh pemerintah itu melakukan impor pada semua produksi yang diproduksi oleh masyarakat situ, terutama ibu-ibu. Jadi kok bertani apa segala macam gitu kan, mereka harus dikonsumsi dulu. Jadi pemerintah daerah harus mengutamakan produksi mereka laku dulu. Kalau kurang baru ambil dari luar. Iya, ketahanan itu. Ya, itu kalau kelompok-kelompok perempuan, ibu-ibu punya UMKM apa, harus itu didorong untuk maju di daerah itu. Baru bisa keluar gitu.
kerajinan tangan kah atau makanan kah gitu kan, kuliner, didorong itu supaya maju, jangan ambil dari luar. Nah seperti itu ya. Oke, next please. Oke, ini langkah-langkah sekalian saya berikan bagaimana model analisis gender. Jadi kalau ibu-ibu ini tertarik untuk mengendorse perencanaan, terutama bagian perencanaan juga ya. Ya Mbak, bagian perencanaannya. Oh, kebagian. Nah ini kira-kira isu strategis gendernya seperti apa? Ya. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan tertinggal perempuan itu seperti apa? Itu tuh harus ditulis itu, ya, dikenali. Rencana aksinya, kira-kira aksinya seperti apa nanti? Ya, mengajak gubernur kah gitu kan? Ada data seperti apa gitu? Kemudian kementerian, lembaga atau institusi yang terkait. Misalnya nih, kita kurang penganggaran, mau adakan pelatihan, tidak ada penganggarannya. Pemda ada nggak? Nggak ada. Coba lihat, ada perusahaan-perusahaan besar nggak di situ? Ya, iya, CSR-nya minta. Komunikasikan, karena mereka jangan hanya memberikan asap yang banyak, kan? Atau masalah lingkungan, tapi juga ikut bertanggung jawab dengan kesejahteraan masyarakatnya. Ya, jadi pertanyaan kuncinya selalu ini, ibu-ibu. Ketika bicara tentang perencanaan penganggaran, ini 4 pertanyaan kuncinya, itu saja. Akses, apakah sudah sama akses perempuan laki-laki? Gitu ya. Kemudian partisipasi dalam pengambilan keputusan. Apakah suara perempuan sudah didengarkan juga, ya? Kemudian kontrol, siapa yang menguasai sumber daya? Ini pemilik-pemilik tambang ini yang kemudian merusak lingkungan hidup semua laki-laki mostly kan? Tapi kemudian hasil limbah-limbah tambang itu mempengaruhi semua. Ya, anak-anak, ibu-ibu gitu ya. Nah, siapa yang paling menerima manfaat? Itu 4 ini aja. Standar untuk membuat perencanaan, penganggaran, pembangunan berbasis gender. Cukup 4 kata kunci ini, ya, yang ditanyakan. Yang terakhir paling mantap tuh, siapa yang paling menerima manfaat? Ya, jadi kalau ada kebijakan-kebijakan, kayaknya perempuan dirugikan ini, gitu loh. Sekarang perempuan politik ini sudah banyak peraturan-peraturan yang dulu berlaku dan dianggap sebagai normal, sekarang nggak lagi. Ya, misalnya yang status menikah perempuan baru bekerja di perbankan segala macam, sekarang perhitungan lagi. Dulu jadi perhitungan, ya kan? Udah menikah dipecat. Memang apa hubungannya? Ya, itu kalau penerbangan di barat itu yang jadi pramugari itu malah udah yang usia pensiun, karena dia kan pelayan di pesawat. Iya. Oh, bukan bodinya yang ini, kalau jadi body ya pramugari, pragawati gitu ya. Gitu ya. Jadi ini saya kira ibu-ibu 4 pertanyaan kunci nih untuk bicara perencanaan penganggaran. Nah, saya kira ibu-ibu nanti ini selepas dari ruang ini mudah-mudahan bisa menjadi ahli perencanaan penganggaran. Selalu nanya tuh 4 ini, siapa yang paling mendapat manfaat, ya? Apa aksesnya? Ya, itu 4 tuh. Kontrol, siapa yang mengenai sumber daya? Ada sumber daya ekonomi nih, laki-laki semua. Ada pendanaan UMKM misalnya, semua UMKM-nya laki-laki semua, gitu loh. Ada perempuannya? Keren. Nah, ada. Jadi itu contoh saja kalau misalnya kita menganggap dia tidak adil, kalau ternyata perhatian itu tidak ke sana. Harus adil, ya, seperti itu. Jadi ini 4 kunci. Next, Mbak. Ini formatnya, saya lewatin saja formatnya, nanti dilihat saja, dicocokkan ya. Salah satunya misalnya kebijakannya seperti apa, ya, sasarannya seperti apa. Jadi kalau mau mengajukan anggaran itu harus ada caranya, ya. Jangan asal ngomong, ditulis, ya, ditulis. Jadi kelihatan bahwa kita memang sudah mempersiapkan supaya perencanaan penganggaran itu berbasis gender. Next. Contoh pengisiannya, nih silahkan. Nah, ini diajukan ke kementerian, ya, bisa diajukan ke dinas, ya, seperti itu, untuk mempengaruhi agar anggaran itu lebih berbasis pada kepentingan perempuan. Next. Nah, kesimpulan. Saya tiba pada kesimpulan. Jadi desain
namanya penganggaran itu bukan diperuntukkan untuk perempuan semua, enggak. Tapi bagaimana dia lebih adil. Ya, adil, kepentingannya terwadahi bagi perempuan dan laki-laki yang merupakan bagian dari warga negara. Yang selama ini masih timpang. Tujuannya ke sana sebenarnya, ya. Nah, seperti itu. Ini tadi pantunnya sudah. Sekarang saya ingin mendengarkan curhat-curhat bagian yang ibu merasa ini perlu ada perbaikan nggak sih? Masih ada keterwakilan gender nggak sih? Ya, silakan Bapak Ibu. Kita sesi tanya jawab sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Ya. Ya, Ibu. Nah. Sila. Ya. Maaf. Bu Nia, oke Bu Nia. Tapi banyak kan teteh. Oh teteh, baik. Saya dari Kota Cilegon. Ya. Kemudian saya Tempat kita bersuara ini, ya kan? Yang ketiga, saya juga sebagai Direktur Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Rumah Mulia Cilegon. Alhamdulillah sudah menjadi mitra pemerintah daerah, khususnya di Kota Cilegon. Insya Allah tahun ini di Kabupaten Serang. Mudah-mudahan nanti di Banten bisa Insya Allah. sinergi. Dan beberapa tahun yang lalu saya juga pernah bermitra dengan BPD KDW dengan Pak Mantri zaman dulu. Pak Mantri ya, terkait dengan program-program pemuda perempuan. Jadi waktu itu penanggulangannya dari anggota dewan yang ternyata anggota dewan itu tidak perempuan, tetapi laki-laki yang memahami konsep kesetaraan gender. Ya. Jadi artinya gini, menurut saya pemahaman terkait dengan kesetaraan gender itu tidak berlaku hanya sebagai perempuan, semua. Oleh karenanya, Waalaikumsalam. dan alhamdulillah Enggak lagi, ini lagi jadi moderator. dua kegiatan satu Nggak apa-apa, masih ada. Oh iya, nggak apa-apa Jan. itu yang pertama. Gimana? Nah, yang kembali ke dalam kedua yang digunakan sebagai peluang lembaga inkubator, di mana member itu hampir sebagai besar UMKM perempuan. Keren. Dari 500 orang, hampir sebagai besar perempuan. Pertama saya memahami itu, artinya perempuan kita berdaya. Ya. Tapi ada sedihnya kenapa perempuan menjadi beban praktis? Kenapa banyaknya perempuan? Saya tanya. Kita identifikasi. Iya, kerok. Pertama jawabannya. Iya, udah. Kemarin juga udah ngobrol sih sama Bu Ade. Kedua karena mokondo. Mokondo. Ini istilah yang bulan-bulan terakhir ini mokondo gitu kan. Ini sih Bu, hari Senin itu ini sih silent aja ya. Pak Rektor itu udah mau ngajak ketemu sama Mbah Lulu di Jakarta hari Senin. Iya. Entah nanti keputusannya seperti apa. Nah nanti gimana nggak tahu juga. Itu yang fasilitasi itu Kabiro sama ada anggota DPR juga dari PKB itu Pak siapa sih namanya Abdul Ghafur. Nah Pak Rektor minta ketemu dengan Baru. Biasanya saya kan mengerjakan Gitu. Nanti nggak tahu nih kelanjutannya seperti apa. Tapi alhamdulillah sebagai besar perempuan gitu. Di mana-mana tuh. Ya. Kemarin di 29 kecamatan Kabupaten Serang. Perempuan semua ya. Hampir sebagai besar 29 kecamatan. Sekolah Rektor. Pertanyaan saya tadi, ada stepnya, ada sedihnya, ada sedihnya Apa nih? karena tadi sebagai Oh iya, maksudnya itu ya. Iya, jadi nggak masalah. program inkubasi bisnis perempuan berdaya. Iya. Yang Jadi- kedua kaitannya dengan tadi, kenapa tidak bekerja? Iya sih. Jadi emang sebaiknya mendingan di luar aja sih ya. Untuk sementara ini. Untuk sementara. Makanya nanti nunggu hari Senin aja ini keputusannya. Pernikahan dini. Iya. Yang justru saya ingin berikan Iya. masukan. Iya. Kenapa kita tidak melakukan satu Iya, program pokoknya tapi jangan ceritakan persoalan yang Ibu kasih tahu kalau misalnya hari Rabu itu ketemu dengan Bahrul mau ketemu dengan Rektor. sekecamatan, itu per kecamatan lebih masif. Itu yang kedua. Iya. Jadi kesannya Kan kita lagi kalau nyusun. rapid gitu. Iya. Bagaimana justru mempersiapkan anak-anak generasi Heeh. saya, khususnya milenial pernikahan. Seperti apa konsep pernikahan? Pranikah. Jadi
pernikah, pernikahan, Iya. tidak boleh lepas gitu. Jadi jangan langsung pernikahan gitu. Nanti ada kekerasan kan? Ibu aja nanti ngobrol sama Evi deh. Kalau udah selesai acara ini. Kemudian poin ketiga adalah terkait dengan iya. kali mungkin di kegiatan 2B sudah ada program. Iya. Ini kan harus masif ya. Iya. Konsepnya Iya harus sih. masif sampai Iya. tingkat bawah. Betul. Bahkan sampai desa. Kalau boleh mengusulkan, kalau memang sudah ada programnya, mungkin ditambah lagi dari sisi penganggaran, yaitu duta atau duta kesetaraan gender berbasis desa. Karena ini Berbasis penting desa. banget. Iya, berbasis desa. Di mana desa itu menjadi ruang yang nyaman. Betul. Iya, makanya kita Desa ini mencari- kan anggarannya banyak ya. Karena juga udah Kelurahan ngerasa aja mau jadi dia desa supaya dapat anggaran kan. Baik. Luar biasa Ibu, terima kasih. Udah aman, kan. Ini Udah ada nggak masalah di atas, ternyata di bawahnya udah gak masalah, ternyata dia jadi dia juga nggak tahu sebenarnya. Ibu teteh Parektor ya. itu emang sama Saya sekali bilang, nggak tahu kawan-kawan, gitu. Kalau misalnya di bawah itu sebelumnya itu Dedi ada masalah. momen berikutnya ini. beda. Makanya dia tanda tangan aja. Karena Dedi bilangnya nggak ada masalah. Networking. Gitu. Jejaring. Makanya Karena nanti gimana kelemahan nanti hari perempuan politik itu atau perempuan di dunia publik itu jejaringnya lebih Oke. sedikit. Nah ini buat jejaring Oke, nih sip. Ibu, kita sudah Oke. melakukan UMKM, Oke, sip. bagaimana Ya. ibu-ibu juga kalau passionnya Iya, di situ, saya ayo ngobrol sama lakukan Evi. berjejaring. Ya, Oke. terima kasih Ibu sharingnya. Dapat Nah, ini buat dibawa-bawa kemana-mana. Oke. Tadi ada lagi di sini? Tadi, oke, ibu kita silakan. Gimana? Ya. Salam. Semoga dari bersama saya diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Saya Ipa dari Dinas Perdagangan Provinsi Banten. Oke. Saya pernah penelitian di daerah Suku Baduy. Oh, Baduy ya. Karena di Banten ini ada Suku Baduy, ada Baduy luar dan ada Baduy dalam. Saya pernah nginep di dalam. Ya, dan saya penelitian dari Baduy dalam itu yang saya temukan meskipun mereka pendidikannya minim, tapi saya tidak menemukan adanya KDRT ataupun kekerasan. Mereka identik dengan setia dengan pasangannya. Nah, akan tetapi di daerah saya di beberapa daerah Pandeglang, saya banyak menemukan adanya pernikahan dini, kemudian adanya kekerasan, adanya perselingkuhan. Bagaimana caranya meningkatkan pendidikan di daerah tersebut, Bu? Mungkin ada juga pejabat di daerah Pandeglang, salah satunya ada Ibu Haji Kentang ya, eselon 3, kemudian ada juga eselon 2 juga. Tapi kebanyakan itu pendidikannya ini, jadi yang kuliah itu hanya bisa dihitung jari. Bagaimana solusinya? Baik, ini saya langsung jawab. Ini harus bersinergi dan harus di-endorse. Bagaimana dana desa itu bisa membangun UMKM, BUMDes, ya, dan itu banyak contoh-contoh bagus. Ada di daerah Klaten itu, dana desanya kalau menjadi BUMDes, dia bisa membiayai satu keluarga satu sarjana. Karena dikelola dengan bagus, transparan dan akuntabel. Kita dorong itu, dana desa dikelola dengan transparan dan akuntabel melalui BUMDes. BUMDesnya berusaha ada keuntungan, ada program satu sarjana satu keluarga dibiayai. Nah, sementara saya kira karena itu jangka panjang, bagaimana bukan pendidikan misalnya sekali seminggu gitu ya untuk perempuan-perempuan ini, cari di sekitar itu mana yang sarjana, mana yang S2, mana yang S3. Jadi mereka seperti social working, volunteer, ya. Nanti supaya dikasih sertifikat oleh dinas gitu, supaya ada penghargaan. Mereka nggak perlu dibayar, tapi mereka sharing. Siapa yang mau sharing waktunya 1-2 jam misalnya kepada ibu-ibu ini yang putus sekolah ini. Jangan sampai mereka tidak tahu baca tulis misalnya. Itu dulu tuh. Tapi ada anak-anak kuliahan di situ datang ke kampusnya minta supaya anak kuliahan itu menyiapkan waktunya supaya dinilai dari kampusnya. Nah, itu kan nggak cukup KKN, tapi minta kampus ada program pembelajaran dari mahasiswa-mahasiswa ini yang bisa dinilai sebagai bagian dari kampus. Ya, itu bersinergi seperti itu. Ya, kalau mengupayakan sendiri susah. Ya, baik, terima kasih. Ada hadiah lagi. Nah, waktu saya udah mau habis ya? Masih, Pak. Udah habis nih. Tadi ada lagi? Nah, tapi di sini juga harus ada ya. Ini sudah 2. Silakan Ibu. Ya, ayo. Silakan.
Rekan di belakang mikir juga ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Ibu Ketua Ketua KPPI Provinsi Banten, juga sebagai anggota DPRD Provinsi Banten. Perkenalkan, nama saya Lili Sumbalis dari KPPI Kabupaten Banten. Mungkin Ibu belum kenal saya dan Ibu. Saya sih mau curhat ya. Mudah-mudahan ada solusi. Untung bukan saya Mama Dedeh ya, curhat dong Mak. Tentang kuota perempuan 30%. Iya. Jadi kami selama ini merasa bahwa bagaimana kami bisa menjadi pejuang, maksud kami hanya sebagai pelengkap. Itu untuk memenuhi kuota di pemilu saja, bukan kuota di parlemennya. Kalau di parlemennya, kalau hanya ada 2, ya cukup 2. Gitu. Kami ingin sebagai perempuan pejuang ini ada kuota khusus di parlemen yang menentukan bahwa di parlemen itu 30% perempuan, bukan hanya pelengkap di pemilu. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ini curhatnya ini. Ini curhat semua perempuan politik ini ya. Jadi jangan jadi pelengkap penderita gitu ya. Tapi saya kira yang dulu karena perjuangan politik perempuan yang dulu itu di nomor buncit kan sudah siksak ya, bukan? 3-1 kan? Nah, itu supaya lebih banyak pilih. Tapi saya kira bisa didorong lagi, tidak cukup untuk mendorong itu. Tapi kuncinya sebenarnya kalau saya bicara dengan teman-teman partai, mereka juga mengeluh, sia-sia nih 30%, perempuannya kurang kualitas katanya. Jarang nomor urut 1 ya. Nah, berarti networkingnya harus diperkuat lagi. Perempuan. Saya mau bercanda sedikit nih ibu-ibu. Ada film saya pernah nonton. Jadi dia gini, anaknya mau sekolah tinggi, bapaknya nggak setuju. Ya, terus ibunya bicara begini, nggak apa-apa, saya mendukung kamu sekolah tinggi. Ibunya ngomong gitu, bapakmu memang kepala rumah tangga, tapi ibumu ini lehernya. Nggak kepala ikut leher kiri apa kanan. Nah, itu kekuatan ibu-ibu loh. Wewan, manusia terkuat katanya kan, luar biasa. Ras terkuat terbanyak di dunia, masya Allah. Kalau yang saya lihat sekarang ini adalah ada keikhlasan, kemauan dari pihak laki-laki yang sudah memimpin dunia politik itu untuk menempatkan. Kalau nggak mau mengalah, berarti undang-undangnya harus diperkuat lagi, Masya Allah. Baik, saya kira satu lagi sebelum saya dikat sama moderator ya. Nggak ada. Ya, silakan Ibu. Silakan. 11:30. Iya, makanya itu enggak juga kan. Satu terakhir ini harus dibagi hasil. Ibu silakan. Karena sudah sharing. Silakan. Ya. Ya, gimana Ibu? Buat Ibu. Ya. Ya, bagaimana? Ya. Terkait dengan keterwakilan perempuan ketika undang-undang sudah memberikan afirmasi perempuan 30%. Kalau tadi nama Kaukus Pandeglang, ketua Kaukus Pandeglang ya? Enggak, di provinsi. Di provinsi apa? Wakil ketua. Oh, wakil ketua.
Cuma dulu saya kenapa ini di sini aja nggak keluar karena yang dulu ngawal KPPI provinsi itu di awal di tahun 2005 itu saya gitu. Kalau ketua KPPI panggilannya siapa? Ketua KPPI itu yang tadi Bu Lilis Ini yang tadi ngomong. Iya, iya, betul. Dan kecewa sehingga tidak memilih dia. jadi yang lainnya kan ini apa namanya ada tuh berapa juga. Jadi dulu di awal tuh 2013 itu kita kumpulin tokoh-tokoh perempuan gitu kan dari pusatnya sudah kumpulin yang dari Bu Nisa, Bu Suce segala macam tuh tokoh-tokoh yang dulu tuh yang baik. sekarang udah nggak Kalau ada. semakin Kita kumpulin, cerdas pemilih, baru kita bukan saja bikin perempuan KPPI laki-laki dulu, ya, ketuanya dulu Bu semakin Suce cerdas pemilih pertama. itu, maka dia semakin menuntut bahwa semua perwakilan mereka itu sekarang bicara ini, untuk kepentingan ini mereka. apa namanya mulai Maka yang kita mulai tuntut seksi sebenarnya itu bukan saja KPPI. perempuan tapi perempuan laki-laki ketika iya. mereka bicara di forum publik harus transparan, terbuka, Setelah Bu ya, Suce harus itu akuntabel, ya, Bu Muflihah. supaya ini akan sangat Betul. menguntungkan bagi mereka sendiri. Ketika transparan, Setelah Bu rakyat yang Muflihah, pemilihnya melihat oh dia benar-benar berjuang nih Puncok. untuk saya, ya, daripada nanti diam-diam. habis ini Ya. Puncok Maka kita menuju ke sana, Ibu. Ya, bagaimana caranya anggota sempat dewan ini ketua. ketika bicara jangan diam-diam. sekretarisnya Ya. Bu Encok. Kita pengen dia Kalau Bu Sri berbicara, itu menyampaikan bendahara pikirannya, menulis di Bu Sri, media bahwa dia Bu Sri memihak PDI. kepada kepentingan. iya. Dan ini juga baik bagi anggota dewan itu. Dia sudah punya modal, namanya modal politik. Nanti kita memusuh Wah, ya. selama dia duduk, Bulan dia depan. benar-benar berjuang. Ya. Yang tidak berjuang itu biasanya modalnya besar untuk ke cash, ke dana. Kosnya besar, benar? Nah, gitu. Jadi sekarang, Bu, bukan saja kapasitas ya, Bu, ya? Isi tas katanya. Isi tas. Jadi kalau kapasitas Ibu yang di sini nih, insya Allah sudah di atas rata-rata nih, ya. Tinggal isi tasnya tambah. Baik Bapak Ibu, selalu ada Bapak Ibunya nih. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan. Saya kira waktu saya sekitar 1 jaman lebih ini sudah cukup karena menjelang Jumatan. Saya terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua. Mudah-mudahan ini kita bisa belajar bersama ya. Ibu ya. Saya mendengarkan itu menjadi bahan pembelajaran ke saya juga. Jadi keluhan ibu pertanyaannya ini juga menjadi udah ya. masukan ke saya. Tolong nanti yang kuesioner itu diisi ya ibu-ibu ya. Itu karena itu akan menjadi bagian penting untuk kita bisa bersinergi berbeda. Ini loh kata ibu-ibu gitu loh. Ya harus mengerti. Anggap saya sebagai engagement provider. Engagement provider itu I don't have any power, saya nggak punya kekuasaan, ya. Tapi saya ingin mengengage bahwa pemerintah ini loh yang harus didengarkan. Ketika ada kebijakan-kebijakan ini ada suara nih. Itu bukan suara saya, ini asli, ya. Oh gitu. Baik, sekali lagi silakan, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh di sana Dua-duanya di sana. Sekali lagi aplaus buat Ibu narasumber Profesor Dr. Nurliah. Luar biasa pada pagi hari ini menjelang siang materi kita yang berkaitan dengan otonomi daerah. Karena tadi pertanyaannya juga sudah langsung dijawab, Bu. Jadi tidak ada pertanyaan lagi dan kebetulan di sini ada bapak-bapak yang memang kita harus hormati. Beliau bapak-bapak ini akan menjalankan sholat Jumat. Oke, baik, saya berikan kesimpulan untuk materi pada pagi hari ini yaitu tentang bahwa otonomi daerah bukan soal kewenangan mengatur sendiri, tetapi juga tanggung jawab menyusun perencanaan pembangunan yang adil dan perspektif gender, memperhatikan kebutuhan, potensi serta tantangan yang berbeda antara laki-laki dan juga perempuan, bahwa pengalokasian anggaran daerah harus berpihak pada kesetaraan gender guna mengurangi kesenjangan di bidang ekonomi, sosial dan semua bidang ya. Kemudian bahwa keberhasilan pembangunan berspektif gender juga memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD dan seluruh elemen masyarakat agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara berkeadilan.
Nah, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa moderator sampaikan dari hasil materi dari kedua pemateri luar biasa kita pada pagi hari ini. Sekali lagi bahwa perempuan bukan sekedar pelengkap tapi juga pejuang. Saya akhiri sesi ini. Marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Langsung selesai.